Selamat pagi anak-anak. Sekarang masih sehat? Masih semangat? Tentunya kalian harus belajar setiap hari. Tetapi kita sebagai manusia selalu menginginkan supaya hidup itu sehat. Bagaimanapun dalam kehidupan itu kita tetap beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi semuanya itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar kalau memang tubuh kita, jasmani kita harus sehat. Untuk itu, sekarang kita masuki pokok yang berikutnya, yaitu mengenai tema 1, subtema 2, yaitu tentang pembelajaran manusia dan lingkungannya. Manusia dan lingkungannya. Secara khusus, kita akan pelajari mengenai organ gerak daripada manusia itu sendiri, di mana di dalam aktivitas kehidupan kita membutuhkan bergerak. Kita butuhkan bergerak, di mana kita memanfaatkan organ gerak kita itu untuk kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Yang seperti contohnya berlari, berjalan, menari, bersepeda, dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang menjadi aktivitas kita setiap hari. Ini kita bisa memanfaatkan ini kalau kita menggunakan organ gerak kita. Padahal kalian sudah tahu bahwa fungsi daripada organ gerak kita atau alat gerak kita pada manusia itu ada 2, yaitu organ gerak pasif, yaitu tulang sendiri, dan organ gerak aktif atau alat gerak aktif itu adalah otot. Itu sudah kalian pelajari pada yang lalu, di mana organ gerak pasif ini dia bisa bergerak kalau dilancarkan atau digerakkan oleh organ gerak aktif, yaitu otot. Di mana di otot itu ada persendian. Fungsi daripada persendian itu adalah sebagai penghubung tulang yang satu dengan tulang yang lain. Mana kita tahu bahwa fungsi daripada otot itu sendiri adalah sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan organ yang lain. Jadi tanpa otot ya tidak bisa. Karena persendian itu menginginkan bahwa gerak daripada otot itu yang melancarkan untuk gerak daripada tulang kita sendiri, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Nah, sekarang kita lihat macam-macam otot. Itu ada otot polos, ada otot lurik, kemudian ada otot jantung. Jadi ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Nanti kalian akan baca lagi di dalam buku paketmu itu, di mana macam-macam otot ini selalu bergerak dan memberi manfaat untuk tubuh kita. Selalu bergerak dan bermanfaat untuk tubuh kita. Apa saja yang dimaksudkan bahwa otot-otot kita ini memberi manfaat bagi tubuh kita? Ya, seperti kita lihat bahwa dia membuat tulang itu semakin padat supaya jangan sampai atau terhindar daripada tulang keropos. Jadi otot-otot kita ini menggerakkan tubuh kita sehingga dengan demikian tidak terjadinya tulang keropos. Nanti akan mengakibatkan berbagai penyakit yang kita katakan sebagai osteoporosis. Itu untuk tulang yang keropos.
tidak mau untuk hidupnya selalu sakit kan? Apalagi sekarang kalau kita sakit, kita masuk rumah sakit, ya biayanya mahal. Makanya kita wajib juga sebagai manusia, kita harus memelihara organ-organ tubuh kita supaya dia bisa bermanfaat bagi tubuh kita sendiri, bisa menjalankan aktivitas kita. Kalau semua otot-otot kita itu yang akan menggerakkan tulang dan itu akan memberikan aktivitas kita untuk secara sehat kita laksanakan tugas kita dan sebagainya, kebutuhan kita, kehidupan kita dan sebagainya dapat kita laksanakan dengan baik. Jadi yang pertama tadi sudah Bapak katakan bahwa membuat tulang semakin padat sehingga terhindar dari tulang keropos. Yang kedua yaitu metabolisme di dalam tubuh kita itu akan semakin baik. Akibatnya kan, sebagai akibatnya apa? Yaitu jantung bisa memompa darah itu ke seluruh tubuh dengan lancar. Tanpa peredaran darah secara lancar akan mengakibatkan sakit juga di bagian organ tubuh yang lain. Dan itu akan menghambat aktivitas kita juga. Sama kan? Nah ini harus diperhatikan bahwa manfaat daripada otot kita itu adalah seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan ke subtema 2. Subtema 1, pembelajaran 2. Bukan subtema 2 ya. Subtema 1, pembelajaran 2. Yaitu kita akan melihat unsur-unsur pembentuk tulang. Di mana kalsium dalam bentuk garam itu yang direkatkan pada kolagen, orang namakan kolagen, yaitu protein perekat dalam tulang. Itu ada unsur-unsur pembentuknya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu kalsium. Ini dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen, yaitu protein perekat dalam tulang itu. Itu unsur pembentuk tulangnya. Kemudian fungsi rangka manusia. Kita punya rangka tulang dan ada yang di dalam ini, semuanya di dalam ini untuk apa? Itu fungsinya utamanya untuk apa? Itu yang pertama sebagai penegak tubuh. Tubuh kita tidak bisa berdiri tegak dan itu berdiri baik kalau memang tidak ada unsur penegaknya. Jadi paling tidak rangka kita ini sudah dibuatkan oleh Maha Penciptanya, Tuhan sendiri yang menciptakan itu untuk kita dapat berdiri tegak, dapat berjalan dengan baik dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pembentuk tubuh. Rangka tulang ini sudah terbentuk demikian sehingga dengan demikian akan membentuk tubuh kita. Lalu tempat melekatnya otot. Yang berikutnya tempat pembentukan sel darah merah. Lalu yang terakhir yaitu sebagai alat gerak pasif. Karena tulang itu sendiri adalah sebagai alat gerak pasif yang sudah Bapak katakan bahwa tulang itu dapat bergerak kalau misalnya otot yang menggerakkan. Jadi fungsi otot ini sangat bagus, sangat baik bahwa dia sebagai penggerak daripada tulang itu sendiri. Kemudian bagaimana penyusun tubuh manusia, tulang sebagai penyusun tubuh manusia ini dapat kamu lihat di dalam buku paket halaman 79. Halaman 79, kamu lihat di buku paketnya, yaitu berbagai tulang penyusun itu tubuh manusia. Itu kamu bisa lihat dari tulang tengkorak sampai dengan tulang pergelangan kaki. Itu ada tergambar tersusun di situ. Yang mana itu dikatakan tulang tengkorak, yang mana itu tulang selangka, belikat dan sebagainya, leher dan sebagainya, sampai kepada tulang pergelangan kaki. Ini adalah tulang-tulang penyusun daripada tubuh manusia sendiri. Nah, bagaimana fungsinya masing-masing pada lengan manusia, kemudian pada tulang, pada kaki manusia dan sebagainya dapat Anda bacakan di halaman itu. Nanti akan Bapak berikan ringkasan
supaya kalian akan mempelajari secara lengkap. Jadi itu nanti kamu akan lihat dalam ringkasan itu sudah Bapak buatkan mengenai fungsi tulang pada alat gerak manusia. Fungsi tulang pada alat gerak manusia. Di situ nanti akan kamu lihat bagaimana tulang lengan atas fungsinya bagaimana. Nah, itu dapat kalian lihat situ. Nah, nanti yang kita masuk yang terakhir yaitu mengenai bahasa Indonesia. Nanti kalian akan membuat karangan singkat itu, khususnya dilihat dari buku paket halaman 87. Itu sebagai tugas untuk bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kiranya pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan ini walaupun belum begitu lengkap, tetapi Bapak yakin dan percaya bahwa kalian akan membaca kembali dalam bukumu itu, baik di LKS maupun di buku paket, sehingga semuanya akan tergambar secara lengkap apa sebenarnya aktivitas dan fungsi daripada organ manusia itu, sehingga dengan demikian dapat berlangsungnya aktivitas-aktivitas yang dalam hidupnya sehari-hari. Jadi itu saja yang Bapak sampaikan untuk kesempatan pada kali ini. Nanti kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak.